Shalom Indonesian Service dan selamat tahun baru 2021. Saudara, the old things have passed, God is doing something new. Lupakanlah segala kepedihan di tahun 2020 dan marilah kita semuanya memulai tahun ini penuh dengan iman, sekaligus percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan untuk sesuatu yang dahsyat dan ajaib di tahun baru yang ini, saudara. Saudara, khususnya di tahun ini, karena di tahun 2020 adanya COVID, begitu banyak hal yang kita semua ingin lupakan. Banyak di kita, saudara, mengalami kegagalan, kehilangan, dan juga, saudara, kesusahan. Dan oleh sebab itu, saudara, memasuki tahun yang baru ini, kita juga masih merasa cemas dengan apa yang kita harus hadapi di tahun ini dan juga ke depannya. Nah, saudara, di saat kita cemas seperti ini, kita selalu, saudara, mengawali tahun dengan meminta kepada Tuhan untuk atau supaya Tuhan bisa lagi menjamin atau memenuhi segala keperluan kita, segala kekurangan-kekurangan kita. Nah, saudara, oleh karena perasaan seperti ini saudara menimbulkan perasaan takut. Tetapi saudara, janganlah mengawali tahun ini dengan perasaan takut. Saya ingin mendorong saudara semuanya untuk mengawali tahun ini dengan iman, dengan penuh keberanian. Siapa bisa berkata amin? Saudara, perasaan takut itu akan selalu terekspresi di kehidupan kita lewat dua perasaan ini. Yang pertama, perasaan tidak kecukupan. Yang kedua, perasaan selalu merasa tidak layak. Fear, it is always expressed with two feelings. The first feeling is the feeling of not having enough. The second feeling is the feeling of not good enough. Saudara, perasaan takut ini atau kedua perasaan ini akan mendominasi dan sekaligus mempengaruhi pikiran kita, keputusan kita. Pada saat kita semua sedang merasa cemas, kita akan merasa takut menghadapi ketidakpastian. Saudara, Indonesian Service, janganlah kita mengawali tahun ini dengan perasaan takut, dengan cemas. Mari kita semuanya bersama-sama beriman kepada Tuhan untuk mengawali tahun ini penuh dengan pengharapan baru, dengan iman dan juga kekuatan anugerah Tuhan. Siapa bisa berkata amin? Itu sebabnya saudara, saya ingin mengawali tahun ini untuk membagikan kepada saudara ayat ini di Yesaya pasal 55, 8 ayat 9. Mari kita simak Yesaya 55, 8 ayat 9. 55 ayat 8 dan 9. Saudara, Alkitab berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah saudara, pada saat kita mengawali tahun ini, kita mengadakan ibadah gabungan dengan ibadah bahasa Inggris. Dan Pastor Kong di ibadah pertama kita di bulan Januari membagikan kepada kita visi Gereja City Harvest Church untuk tahun 2021. Yaitu yang pertama, kita harus membangun kekristenan atau Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Cultivate Christianity. Yang kedua, Pastor Kong membagikan juga kepada kita. Kita harus membangun unconditional love, Kasih yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita, terutama bagi kita yang sudah menikah. Dan yang ketiga, saudara, Pastor Kong juga bagikan kita harus lebih lagi dimuridkan menjadi seperti murid Yesus. Nah, saudara, dari tiga hal ini untuk bulan Januari ini, untuk ibadah perdana kita, saya ingin terfokus kepada hal yang pertama, yaitu kita ingin membangun Kristus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, salah satu hal yang kita saudara harus bangun, Kristus di dalam kehidupan kita adalah cara berpikir kita. Cara pikiran kita harus sama dengan cara berpikir Yesus. Saudara, di sini Yesaya 55, 8, 9. Sekali lagi ayat ini berkata, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalannya Tuhan
itu beda dengan jalannya kita. Karena saudara, jalannya Tuhan lebih tinggi daripada jalannya kita. Rancangan Tuhan juga lebih jauh dan tinggi daripada rancangannya kita. Saudara, ini yang kita harus belajar, ya. Cara Tuhan menjaga kita, memberkati kita, itu selalu di luar ekspektasi kita. Nah, itu sebabnya saya ingin kuatkan dan kita juga sama-sama ingin melatih iman kita untuk tahun ini supaya saudara kita bisa belajar untuk memiliki pikiran Tuhan. Sekaligus kenal rancangan dan caranya Tuhan atau jalannya Tuhan. Dan bisa belajar bekerja sama dengan Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, sangat penting sekali. Karena jikalau kita ingin membangun Kristus di dalam kehidupan kita, cara berpikir kita harus sama dengan Tuhan. Kita harus kenal dengan jalannya Tuhan. Supaya saudara, kita tidak gampang jatuh. Kita tidak gampang tersandung iman kita. Nah saudara, dari sini saudara, kita harus belajar. Dan untuk memulai tahun baru yang ini saudara, right? Supaya kita bisa dilatih, right? Cara berpikir kita supaya seperti Tuhan, seperti Yesus. Dan supaya kita lebih kenal lagi dengan jalannya Kristus. Saya ingin bahas ayat ini di ibadah pertama kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Haleluya. Saudara sudah siap untuk melihat firman Tuhan? Amin. Mari kita semuanya mencintai lagi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita semua baca dan lihat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, tadi saya telah bagikan bagaimana kita harus mengawali tahun ini jangan dengan perasaan takut, tapi penuh dengan iman dan pengharapan baru. Supaya kita bisa berharap dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat dan ajaib bagi kita di tahun 2021. Saudara, di sini Filipi pasal 4 ayat 19, Alkitab berkata, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Jadi saudara tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Dan Tuhan juga berjanji, Dia akan memenuhi segala keperluan kita melalui atau menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Berarti saudara, Tuhan right, di dalam Kristus. Jikalau kita semua di dalam Kristus, Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan kita di kehidupan kita masing-masing. Siapa yang berkata amin? Jikalau saudara percaya, tuliskan amin right, di YouTube chat kita pagi hari ini. Nah saudara, pada saat kita orang Kristen membaca ayat ini, ya, kita memiliki satu pandangan, ya, yaitu ini berarti, oh Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Nah saudara, sangat penting kita harus jelas. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, bukan kemauan kita atau keinginan kita. Remember, God will supply all our needs, not our wants. Saudara, bahkan di Matius, Yesus sendiri juga bilang kepada kita, sebelum kamu berdoa pun meminta kepada Tuhan untuk memenuhi keperluanmu, Ia sudah terlebih dahulu tahu apa keperluanmu itu apa. Saudara, Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lihat saudara. Jadi saudara, Tuhan sudah tahu keperluanmu sebelum kita lontarkan doa kita kepadanya. Tetapi saudara, cara Tuhan itu jauh atau melebihi di luar ekspektasi pikiran kita semuanya. Karena saudara, yang sering kita mau dari Tuhan adalah Tuhan, penuhilah keperluan saya, tapi sekaligus juga dengan cara saya. Harus sesuai dengan kemauan saya. Harus sesuai dengan keinginan saya. Jadi kita ingin Tuhan memenuhi keperluan kita, bukan hanya keperluan kita,
Tetapi caranya Tuhan memenuhi, jalannya Tuhan memenuhi keperluan kita juga harus seiring dengan kemauan kita, keinginan kita. Saudara, kita ingin Tuhan, right? Itu supaya bisa disuruh-suruh. Caranya harus begini, caranya harus begitu. Baru saudara, kita akan merasa nyaman, kita akan terus percaya kepadanya. Tetapi saudara, ayat ini sedang mengajari kita. Cara Tuhan memenuhi keperluan kita atau bentuk jadinya itu terjadi dalam kehidupan kita. Sering saudara, sangat beda dan sering saudara di luar gambaran ekspektasi kita semuanya. Nah disinilah banyak orang Kristen yang imannya tersandung atau mundur dari Tuhan. Yang tadi saya telah bahas saudara. Mereka karena di luar ekspektasi mereka merasa kecewa. Dan kadang mereka tidak bisa mengerti kenapa Tuhan mengizinkan kesusahan di kehidupan kita. Karena sering saudara, caranya Tuhan memenuhi keperluan kita itu lewat kesusahan. Bukan lewat kenyamanan. Tidak begitu langsung. Tetapi saudara, itu akan berliku-liku jalannya. Dan saudara, kadang kita tidak mengerti. Dan kita akan merasa saudara resah, cemas. Dan banyak saudara akhirnya mundur dari Tuhan. Dan tanpa sadar saudara, kadang ya lewat kesusahan yang kita alami, justru Tuhan sedang mendatangkan keperluan kita semuanya. Nah saudara, dari sini kita harus belajar. Dan kita harus biasakan iman kita untuk sejajar dengan pikiran Tuhan dan juga dengan jalannya Tuhan. Kita harus melatih iman kita. Kita jangan menjadi saudara kolokan ya. Dimana jikalau caranya Tuhan beda dengan caranya kita gampang ngambek. Jangan saudara, mari kita tahun ini bertumbuh lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Kita tumbuh kekristenan kita. Kita tumbuh Kristus di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita harus belajar iman kita. Yaitu saudara, God frequently disappoints our wants in order to get what we need. Sekali lagi saudara, God frequently disappoints our wants in order to get what we need. Kadang saudara, apa yang kita perlukan, caranya Tuhan mendatangkan keperluan itu, caranya beda. Dan seringkali karena caranya beda, kita kecewa. Dan sering saudara, Tuhan mengizinkan kita kecewa untuk mendatangkan berkat keperluan kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, saya ingin bagikan saudara perkataan ini, kalimat ini dengan ilustrasi lewat kehidupan Daud. Saudara, di 1 Samuel pasal 21, Daud saudara sedang lari dari ancaman Saul. Dia saudara sedang merasa takut dan sedang merasa cemas. Dan saudara pada saat dia lari kabur dari Saul, dia sampai ke kota Nob. Dan di sana dia bertemu saudara dengan imam besar bait Allah di kota Nob tersebut. Namanya Ahimelek. Nah saudara kita lihat saudara cerita ini right, di 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 3 dan 8. Ingat, God frequently disappoints our wants in order to get what we need. Kita harus belajar saudara, iman kita harus terlatih dengan perkataan ini. Nah saudara, di sini ayat ini berkata, sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? Jawab Daud kepada imam Ahimelek, raja menugaskan sesuatu kepadaku, katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. Maka sekarang apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Saudara, berkatalah Daud kepada Ahimelek ayat 8. Tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang? Sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa. Karena perintah raja itu mendesak. Saudara, lewat ayat ini, right, cerita ini dimulai
Karena saudara, Daud sedang melarikan diri dari Saul. Nah, dia sampai ke kota Nob dan dia menuju kepada bait Allah di sana, bertemu dengan imam besar Ahimelek. Kepada Ahimelek, Daud meminta darinya makanan dan senjata perlindungan. Makanan dan senjata perlindungan. Nah, saudara, apakah ini pas dengan kehidupan kita saat ini? Ya, pada saat kita merasa cemas, kita memerlukan dari Tuhan makanan, right? Dan juga perlindungan. Kita memerlukan kecukupan dan juga perlindungan. Nah, ayat ini sedang berbicara kepada kita. Karena pada saat kita cemas, pada saat kita merasa bimbang dan takut, kita selalu datang menghadapi Allah untuk meminta makanan, kekuatan, dan juga saudara senjata pertolongan. Haleluya. Kekuatan dan pertolongan. Siapa yang berkata amin? Ya, Daud memerlukan makanan dan senjata. Tetapi saudara, cara Tuhan memenuhi kebutuhan Daud sangat di luar ekspektasinya. Sangat tidak diduga, di luar ekspektasinya. Oke? Kita bisa melihat dan bahas di sini. Poin yang pertama. Oke? Daud menginginkan roti segar dan enak. Tetapi yang dia dapatkan adalah roti lama dan tidak berselera. Daud menginginkan roti segar dan enak. Tetapi yang dia dapatkan adalah roti lama dan tidak berselera. Saudara, kita baca 1 Samuel 21:4-6. Lalu jawab imam itu kepada Daud, "Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada." Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Saudara, lihat di sini. Roti yang diberikan kepada Daud adalah roti sajian yang sudah lama ditaruh di bait Allah. Sebetulnya saudara, mereka harus ganti setiap minggu. Berarti ini sudah memasuki hari yang ketujuh. Roti ini sudah ada di sana, ya, sudah 7 hari lamanya. Dan ini saudara sudah saatnya diganti dengan roti sajian baru. Saudara, walaupun roti ini sudah tidak lagi segar dan juga sudah tidak lagi enak, tetapi saudara, ini sudah lebih dari cukup untuk mengisi perut Daud dan memberikan dia dan orang-orangnya kekuatan yang dia perlu untuk meneruskan perjalanannya. Saudara, ingat, dari sini saudara, kita bisa belajar sesuatu. Yang enak belum tentu sehat. Yang sehat belum tentu enak. Ya, hal yang enak belum tentu baik buat Anda. Hal yang baik buat Anda belum tentu nyaman dan enak. Saudara, pelajaran yang sangat penting. Yang Tuhan juga ingin latih iman kita di tahun 2021 ini saudara. Yaitu kadang kekuatan yang kita cari, ya, itu selalu adalah pewahyuan baru. Dan yang paling terkini untuk situasi kita saat ini. Saudara, pada saat kita sedang memasuki atau menjalani masalah di dalam kehidupan kita, kita selalu mencari, right, hal yang baru, pewahyuan yang baru, cara Tuhan yang terkini, yang paling baru. Saudara, kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang sudah lama. Kita ingin memiliki saudara, hal-hal yang baru. Oh, Pastor Haris, saya sudah lama mengikuti kamu, right? Di bawah kamu sebagai anggota. Tetapi situasi saya saat ini rasanya memerlukan urapan baru supaya saya bisa keluar dari situasi ini. Kadang saudara, kita selalu mencari pewahyuan yang baru, yang paling terkini untuk situasi kita. Kita minta Tuhan untuk memberikan hal-hal yang baru, informasi yang baru supaya kita bisa melewati krisis kita hari ini. Tetapi saudara, kadang ya, kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kita justru terdapat
bukan dari atau di hal-hal yang baru. Tetapi justru pewahyuan atau kekuatan yang saudara perlukan itu justru terdapat dengan cara mengingatkan pelajaran-pelajaran lama yang selama ini saudara sudah terlebih dahulu tahu. Saudara, kita selalu ingin mencari informasi baru. Tetapi barangkali informasi terkini yang Anda perlukan, pewahyuan baru yang Anda perlukan, kekuatan yang Anda perlukan, justru terdapat bukan dari hal-hal yang baru, tetapi dari pelajaran-pelajaran lama yang saudara sudah terlebih dahulu sudah tahu. Haleluya. Saudara, dari sini saudara saya ingin bagikan kepada saudara satu pelajaran yang sangat penting. David needed resources, but God sent him reminders. David needed resources. Yang dia perlukan adalah sumber daya yang baru. Tetapi yang Tuhan kirim kepadanya adalah apa saudara? Peringatan yang lama. David needed resources, but God sends him reminders instead. Saudara, pada saat saudara kita teringat dan mengulangi firman Tuhan yang telah kita simpan dahulu atau sudah dengar sebelumnya, justru dari sanalah kadang kita mendapatkan nutrisi dan vitamin iman yang kita perlukan untuk melewati situasi krisis kita. Oh saudara, ada sebuah ayat yang luar biasa yang saya ingin tekankan untuk poin ini saudara. 2 Petrus pasal yang pertama 12 ayat 16. Karena itu Petrus berkata, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuh ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Oh haleluya. Saudara bisa lihat dari ayat ini saudara. Petrus berkata dan berfirman. Dan Petrus berupaya untuk apa saudara? Untuk mewajibkan dirinya sendiri untuk mengingatkan janji firman Tuhan kepada gerejanya Tuhan. Saudara, karena pada saat Tuhan tidak berbicara hal-hal baru kepada kita, dia justru sedang ingin kita ingat perkataan-perkataan lama yang dia telah firmankan di kehidupan kita. Saudara, pada saat kita sedang merasa krisis, kita melewati krisis. Saudara, kita selalu mencari Tuhan. Kita minta supaya Tuhan berbicara kepada kita. Hal-hal yang baru. Tetapi pada saat Tuhan tidak berbicara kepada kita. Pada saat Tuhan hening dan tidak berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan? Mari saudara, kita kembali kepada hal-hal, pelajaran-pelajaran lama. Firman-firman Tuhan yang telah kita baca dahulu kala. Dan kita sekali lagi mengingatkan apa yang telah kita pelajari. Mengingatkan apa yang telah kita baca. Mengingatkan pewahyuan-pewahyuan lama yang dahulu kita tuliskan. Dan saudara kita renungkan kembali lagi pewahyuan-pewahyuan lama tersebut. Dan saudara siapa tahu dari situlah Tuhan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan untuk melewati keluar dari krisis kita saat ini. Oh haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, tuliskan saudara di YouTube chat itu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kita saudara menginginkan Tuhan untuk berbicara hal-hal baru. Perkataan-perkataan baru. Tetapi pada saat dia hening dan dia tidak berbicara kepada kita, Tuhan ingin kita, God is reminding us. Tuhan ingin kita untuk ingat kembali apa yang dia telah
bicarakan kepada saudara. Apa yang dia telah firmankan kepada saudara. Apa yang dia telah berikan pewahyuan-pewahyuan lama kepada saudara. Dan dari situlah saudara, kadang disitulah kita mendapatkan vitamin dan nutrisi yang kita perlukan untuk kekuatan keluar dari krisis kita. Saudara, Tuhan sendiri juga ingin kita, saudara, mengingatkan dia mengenai janji-janji dia terhadap saudara. Jadi bukannya Tuhan ingin kita ingat kepada janjinya. Tuhan sendiri berfirman, dia ingin kita mengingatkan dia atas janjinya. Nah, saudara, Yesaya pasal 43 ayat 26. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukanlah segala sesuatu supaya engkau nyatanya benar. Oh saudara, mari kita luangkan waktu saudara di awal tahun ini. Untuk saudara membangun Kristus di dalam kehidupan kita. Kita harus meluangkan waktu untuk merenungkan firman Allah yang telah kita dapati selama ini di awal tahun baru ini. Dan saya percaya saudara pasti akan mendapati kekuatan yang saudara perlukan untuk tahun ini. Kadang kekuatan yang kita perlukan bukan dari hal-hal yang baru. Kekuatan yang kita perlukan justru terdapat dari pewahyuan yang Tuhan telah berikan kepada kita dahulu kala. Dan kadang saudara, dari situ kita mendapatkan pewahyuan baru. Yang kita perlukan untuk situasi kita. Saudara, jikalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus belajar. Sebelum Tuhan berfirman kepada kita hal-hal yang baru, ingatlah dan lakukanlah instruksi dia yang dia sudah terlebih dahulu katakan kepada kita. Dan sampai dia berfirman kepada kita lagi hal-hal yang baru, teruskanlah, lakukanlah terus apa yang dia telah instruksikan kepada saudara sebelumnya. Haleluya, siapa berkata amin. Mari kita cultivate Christ-likeness. Dengan untuk lebih lagi saudara, kenal cara pikiran Tuhan dan cara jalannya Tuhan. Yaitu saudara, kadang yang kita perlukan adalah mengingat janji-janji Tuhan yang lama. Dan dari situlah kita mendapatkan kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi kesusahan dan krisis di tahun baru ini, tahun 2021. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, amin. Nah saudara, yang kedua, Yang kedua, ingat saudara, tadi saya telah bagikan kepada saudara, kita harus latih iman kita, untuk saudara kenal caranya Tuhan, jalannya Tuhan. God frequently disappoints our wants in order to get what we need. Saudara, Daud menginginkan roti yang baru dan enak. Tetapi yang dia dapatkan adalah roti yang lama dan sudah tidak enak. Tetapi saudara, justru dari roti lama yang tidak enak itulah dia mendapatkan kekuatan yang dia perlukan untuk meneruskan perjalanannya. Haleluya. Dan ingat, David needed resources, but God sent him reminders. Puji Tuhan, amin. Yang kedua saudara, Daud menginginkan pedang perang untuk perlindungan. Tetapi yang dia dapati adalah pedang pajangan yang mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan. Yang dia perlukan adalah pedang perang, supaya pedang perang ini bisa menolong dia untuk melawan lawan. Tetapi saudara, yang dia dapati hanyalah adalah pedang pajangan yang hanya sekedar mengingatkan dia kepada pertolongan Tuhan. Wow, saudara, kita lihat di sini. Kita teruskan ayat ini. 1 Samuel 21 ayat 9. Kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Tarbantin. Itulah yang ada di sini. Terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Tetapi kata Daud, tidak ada yang seperti itu. Berikanlah itu kepadaku. Oh saudara, saudara masih ingat ayat yang tadi kita baca di awal khotbahan kita. Yang Daud perlukan adalah makanan dan senjata perang. Dia memerlukan kekuatan,
pertolongan. Tetapi saudara, dia datang ke Ahimelek dan Ahimelek berkata kepada dia, saya tidak memiliki senjata. Yang saya ada adalah pedang Goliat yang saya sudah pakai untuk pajangan. Ini adalah pedang Goliat, orang Filistin, masih ingat, yang kamu pakai untuk membunuh Goliat. Saudara, pertolongan kita itu selalu berasal dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Siapa bisa berkata amin? Saudara, yang Daud perlukan adalah senjata perang untuk menguatkan tenaga diri sendiri. Tetapi saudara, yang dia perlukan adalah senjata untuk bisa dipakai sendiri. Tetapi yang Tuhan berikan kepada dia adalah sebuah pedang pajangan, pedang Goliat yang tidak ada gunanya. Kenapa saudara pedang Goliat tidak ada gunanya? Karena pedang Goliat itu terlalu besar untuk bisa dipakai untuk melawan musuh. Pedang Goliat terlalu besar dan terlalu berat sebagai untuk bisa dipakai oleh Daud di medan peperangan. Berarti pedang ini tidak ada gunanya. Oh saudara, tetapi saudara, dia pikir pedang ini tidak ada gunanya. Dan dia memerlukan pertolongan. Tetapi justru cara Tuhan di luar dugaan kita. Cara Tuhan, perjalanan Tuhan beda dengan cara kita, jalannya kita. Daud melihat pedang Goliat ini, ya, walaupun tidak berguna, terlalu berat dan terlalu besar, tetapi pedang Goliat ini mengingatkan dia bagaimana Tuhanlah yang membawa kemenangan baginya pada saat situasi tidak memungkinkan dia untuk menang. Saudara, masih ingat cerita Daud dan Goliat? Pedang ini saudara terlalu besar dan terlalu berat untuk dibawanya ke medan peperangan. Tetapi gunanya pedang ini untuk Daud adalah apa? Pedang ini mengingatkan kepada Daud tentang pertolongan Tuhan. Di mana pada saat saudara semuanya melihat mustahil bagi mereka untuk mengalahkan Goliat. Tetapi Tuhan ya sendirilah, Tuhan sendiri yang berfirman kepada Daud. Pertolongan itu semua berawal dan berasal dari Tuhan. Saudara, dari situ Daud teringat bagaimana ya di 1 Samuel pasal 17. Dia tidak memiliki senjata apa-apa. Kecuali saudara slingshot dan juga 5 batu kecil. Tetapi karena dia didukung oleh Tuhan, keberanian mulai muncul. Dan saudara, dia tidak bersandar kepada senjata apapun. Dia tidak bersandar kepada kebolehan dia sendiri, kekuatan dia sendiri. Dia pun juga tidak memiliki pasukan yang menopang dia, yang menolongi dia atau membantu dia. Tetapi dia hanya bersandar kepada Tuhan 100%. Dan saudara, dia melihat dengan mata dia sendiri bagaimana dia dengan Tuhan, he and God, they form the majority. Dan saudara, dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan campur tangannya Tuhan, dia mampu mengalahkan Goliat dan Goliat akhirnya terkalahkan. Dan saudara, setelah Goliat jatuh ya dan sudah hampir mati saudara, Daud mengambil pedang Goliat dan saudara dari situlah dipenggal kepalanya dengan pedang Goliat. Saudara, pedang ini mengingatkan Daud tentang pertolongan Tuhan. Di saat Daud tidak memiliki kans untuk menang melawan Goliat. Dan Daud teringat lewat pedang ini perkataan yang dia sendiri lontarkan pada saat dia menghadapi Goliat. Saudara, ini enggak begitu lama. Hanya 4 pasal sebelumnya, yaitu 1 Samuel pasal 17 ayat 45-47. Dia teringat dengan perkataan dia sendiri yang dia lontarkan kepada Goliat. Kita baca, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau
mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam dan Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, mari kita beri kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, dari situlah dia teringat. Dia teringat dengan perkataan dia sendiri. Dengan pertolongan Tuhan. Dan saudara sekali lagi dia teringat. Dan dia mulai lagi saudara yakin kepada Tuhan sekali lagi. Bahwa Tuhan akan menolong dia di dalam krisis saat ini yang dia sedang alami. Saudara tahu enggak? Ini adalah terakhir kalinya kita mendengar tentang pedang Goliat. Pedang ini yang kita tahu adalah dia diambil oleh Daud. Tetapi dipakainya atau tidak, kita semua tidak tahu. Saudara, kita tahu Daud ambil pedang ini, tapi kita tidak tahu apakah dia pakai pedang ini atau tidak. Dan saudara, ini adalah terakhir kalinya kita mendengar tentang pedang Goliat. Saudara, David needed resources, but God sent him reminders. Wow, fungsinya tidak sepraktis sesuai keinginan Daud. Tetapi fungsinya adalah untuk mengingatkan dia untuk kembali bersandar kepada Tuhan sebagai pertolongannya. Oh haleluya. Lewat pedang Goliat, Daud teringat bahwa pertolongan itu semua berasal dari Tuhan. Bahwa di dalam situasi ini, janganlah bersandar kepada diri sendiri, janganlah bersandar dengan kekuatan sendiri. Marilah kita kembali lagi kepada Tuhan. Dan kita bersandar kepadanya. Dan kita minta Tuhan tolong kita daripada kita memaksa diri untuk menolong diri sendiri. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Untuk segala pertolongan kita di tahun ini. Bersandar dan percaya akan kebaikan dan kuasa Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan saudara hari ini sedang mengingatkan kita semuanya. Pertolongan itu selalu berasal dari Tuhan. Oh saudara, dari cerita ini kita belajar sesuatu yang sangat penting untuk mengawali tahun kita di tahun yang baru. Yaitu saudara, caranya Tuhan, jalannya Tuhan itu melebihi jauh daripada ekspektasi kita semuanya. Dan saudara, pada saat kita menghadapi kesusahan, apalagi di tahun kita ini, tahun 2021. Marilah kita datang kepada Tuhan. Dan kita melatih iman kita. Untuk tidak cemas. Untuk tidak takut. Menghadapi kesusahan atau masalah. Karena kadang dan justru lewat atau dalam kesusahan tersebut. Atau di dalam masalah tersebut. Terdapat kekuatan dan pertolongan yang justru kita perlukan untuk melewati krisis kita ini. Haleluya, haleluya dan haleluya. Katakan amin dan haleluya. Tuliskan amin dan haleluya. Saudara, mari kita melatih iman kita. Mari kita melatih cara berpikir kita. Mari kita lebih lagi kenal jalannya Tuhan lewat firman-Nya. Yaitu apa? God frequently disappoints our wants in order to give us what we need. Daud memerlukan roti segar. Tetapi yang dia dapatkan adalah roti lama dan tidak enak. Tetapi justru dari situlah dia mendapatkan kekuatan yang dia perlukan untuk meneruskan perjalanan. Kadang yang kita perlukan adalah peringatan, ingatan lama. Tuhan ingin mengingatkan kita kepada pewahyuan-pewahyuan lama. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita firman-firman-Nya yang Dia telah berikan kepada kita. Tuhan ingin ingatkan kepada kita pewahyuan yang kita telah tulis dan kita sudah baca sebelum dahulu kala. Dan pada saat kita merenungkannya kembali, kita berdoa kembali kepadanya. Justru dari situlah kita akan mendapatkan vitamin ya, yang kita perlukan untuk meneruskan perjalanan kita ini. Yang kedua, ya, Daud memerlukan pedang. Dia memerlukan pedang, senjata, pertolongan. Tapi Tuhan
justru memberikan kepada dia ingatan. Dia mengingatkan Daud, pertolongan itu berasal dari Tuhan. Saudara, we think this year we need a lot of resources. We think that the more resources we have, the more security we will experience. We think that by God blessing us with more resources, kita akan merasa lebih aman. But maybe what we need today at the beginning of this year is not more resources. Tetapi apa saudara? More reminders of His word spoken into our life before. A reminder of who He is and a reminder of what He has done for us. Dan jikalau kita semuanya saudara teringat dan kita merespon dengan firman Tuhan atau peringatan Tuhan tersebut, saudara, kita akan mendapatkan kekuatan yang kita perlukan, kita akan mendapatkan pertolongan yang kita perlukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ingat saudara, pada saat kita saudara melatih iman kita untuk kenal jalannya Tuhan dan juga tahu pikirannya Tuhan, saudara, kita akan hidup tentram di dalam badai. Pada saat lingkungan kita, sekeliling kita semua adalah badai, kita tetap akan hidup tenang, kita akan hidup damai, dan kita penuh saudara dengan percaya diri melewati lembah, berjalan di atas air, dan kita pasti akan keluar dan sampai di seberang sana. Indonesian Service, saya percaya dan saya berharap firman Tuhan hari ini di awal tahun ini telah menguatkan kita, memberikan kita arahan supaya kita saudara bisa memenuhi visi tahun 2021. Cultivate Christ-likeness, unconditional love, and become disciples of Jesus Christ. Dan untuk bulan ini saya telah bahas bagaimana saudara kita bisa saudara membangun Kristus di dalam kehidupan kita dengan saudara align our thinking and our faith in the way God works and in the way God thinks. God bless you Indonesian Service, dan saya harap saudara diberkati oleh Tuhan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita semuanya angkat tangan kita dan kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan. Syukur doa baraba. Mari kita semuanya berdoa. Semuanya yang ada di rumah, mari kita semuanya pejamkan mata kita dan kita berdoa dan kita buka hati kita hari ini. Syukur doa dia. Saudara, mari saudara angkat tangan saudara. Dan saya ingin saudara membuka hati saudara. Dan saya ingin doakan. Tuhan Yesus, Engkau telah melihat tangan-tangan yang telah diangkat pagi hari ini. Walaupun kami semua masih di rumah saja, menghadapi saudara pandemi COVID-19 ini di tahun 2021. Tuhan, kami tahu Tuhan masih ada hal-hal yang sangat tidak menentukan. Tetapi hari ini ajarlah kami, ajarlah kita untuk bisa bersandar kepadamu. Untuk bisa bersandar kepada pertolonganmu. Untuk lebih lagi dekat denganmu. Untuk lebih lagi saudara mencarimu lewat firman-Mu. Saudara, kita tidak akan terbawa-bawa oleh hal-hal yang baru. Kita juga tidak akan cemas pada saat Engkau saudara tidak berbicara kepada kita. Pada saat Engkau tidak berbicara kepada kita, Engkau masih juga tetap berbicara. Karena Engkau sudah berbicara kepada kita lewat pewahyuan-pewahyuan lama. Firman Tuhan yang telah kita baca sebelumnya. Oleh sebab itu, Tuhan saat ini, dimanapun kita berada, Engkau ingatkan kepada jemaat kita semuanya. Firman-firman Tuhan yang mereka perlukan untuk situasi mereka masing-masing saat ini. Dan Engkau berfirman kepada mereka. Engkau ingatkan mereka semuanya. Dan Tuhan, pada saat kita teringat dengan firman-Mu, kita akan respon dengan iman. Kita akan respon dengan pengharapan. Dan Tuhan, kita akan bersandar kepada Engkau. Tahun ini, walaupun tidak menentukan, tetapi Engkaulah yang memegang masa depan kita semuanya. Dan Tuhan, dari situlah kita akan bersandar penuh kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jikalau itu adalah doa saudara tadi, saya ingin mengundang saudara semuanya untuk berdoa dalam bahasa roh selama 30 detik. Mari kita semuanya saudara, biarlah firman Tuhan masuk di dalam iman kita, hati kita,
pikiran kita semuanya. Amin. Mari kita semua berdoa dalam bahasa roh. Syukurudabarabakaralabarabakurabaralabarabarabahantadia. Syurabakaralabarabakarabarabarabahantakarabahantadia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukurudabara, Engkau telah mengingatkan kepada kita semuanya. Engkau telah memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan yang kita perlukan. Syukurlah pada saat kita bersandar kepada Engkau. Syukuralabarabarabahantakarabahantadia. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersandar kepada Engkau dan kami percaya Tuhan di tahun ini, tahun 21, Tuhan Engkau telah melakukan hal yang baru dan dahsyat dan kami akan melewati tahun ini penuh dengan pengharapan dan kami percaya ini akan menjadi tahun yang indah dan dahsyat bagi kita semuanya, khususnya Indonesian Service. Tuhan memberkati, dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa, semua yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara. Atas logging in saudara di dalam ibadah ini saudara. Jangan lewatkan ibadah kami di bulan Februari. Right? Pastikan saudara ikuti Instagram kami. Pastikan saudara subscribe kepada YouTube channel kami. Saya percaya tahun ini pada saat kita belajar dan bertumbuh sebagai komunitas, saya percaya ini akan menjadi tahun yang indah dan dahsyat bagi kita semuanya. Terima kasih Indonesian Service. God bless you. Mari kita siapkan hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. God bless you. Terima kasih.